Jadi nanti imam masjid atau yang bagian doa di masjid hari Jumat orang hantar pisang. Orang hantar pisang. Kok dia bilang, Pak, ini saya sedekah pisang lepas dari balak kemarin, tolonglah bacakan doa. Berarti balak yang udah lewat. Tapi kalau cuma hantar pisang kayak gitu, tak ada ngomong macam-macam, doa selamat lah tu. Doa selamat mungkin hajat terkabul, doa selamat dan sebagainya. Tapi kalau dah pesan begitu, Pak, saya bersyukur sama Allah lepas balak kemarin seminggu yang lalu, ini saya sedekah pisang, tolong bacakan dulu. Baru begini, balak yang udah lewat. Imam pula bertingkah, tak bisa ni, kalau tolak balak ni, tak bisa pakai pisang Singapura, pisang berangan ni. Kalau pakai berangan ni agak tajam sikit gitu. Akhrajahul Muslim. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, isyarat dengan punggung tangan ini, penjelasan ulama, yaitu isyarat ila ma yus'aluhu, yaitu isyarat terhadap apa yang dimohonkan ia, wa ja'ala batanus sahabi ila al-ardi. Nah, dia menjadikan punggung telapak tangan ini dengan begini, dengan mengharapkan berdoa begini, supaya air dari langit itu turun ke bumi. Begini. Air dari langit turun ke bumi. La yansabu ma fihi minal amtar, maka dicurahkanlah hujan dengan keadaan seperti itu. Kama annal kafu idza ja'ala batnuha ila al-ardi. Nah, sebagaimana beliau berisyarat tadi, telapak tangan ini maka cukupkan begitu ke bagian bumi, dengan harapan air curahlah ke bumi. Tapi ini penafsiran seperti itu. Tapi ada ulama menyatakan, ya, di sini dikatakan yusannu fi kulli du'ain li rab'i bala'in. Disunnahkan setiap doa untuk menolak balak seperti itu. Dia tolak balak begini. Makanya jangan heran, inilah sebenarnya dikhawatirkan juga permintaan Nabi itu begini, takutnya curahan hujannya berlebihan, bukan lagi bawa rahmat tapi membawa balak musibah, maka mintanya begini. Itu macam-macam penafsiran, ya, dari penafsiran ulama. Nah, jadi disunnahkan doa seperti itu untuk menolak bala, kal qahti wa nahwihi, yakni masa paceklik ataupun yang lainnya, ayarfa'a yadayhi, untuk mengangkat kedua tangan, wa ja'ala kaffahi ila sama, dan menjadikan dua tangannya begini, isyaratun ila tahawuli, dengan syarat agar mendapat perubahan hal syiddati yang sangat gersang, sulit, menjadi berubah menjadi lapang dan juga subur, dengan harapan begini. Nah, wa fi kulli du'ain tahsilu khairun, dan juga di dalam doa tersebut untuk mendapatkan kebaikan. Ja'ala batnu kaffaihi, dijadikan seperti ini. Nah, tapi kalau untuk kebaikan begini, kalau untuk balak begini, kalau kebaikan begini. Nah, bibutuni, dengan apa namanya? Perut. Nah, ya, dengan perut tangan ini. Nah, jadi kita lihat kalau untuk kebaikan seperti ini, kalau balak seperti ini. Kebaikan seperti ini hadis Nabi SAW, sifatnya umum. Ini kadang-kadang orang yang menyalahkan, kenapa berdoa punggung diangkat begini tolak balak, padahal hadis Nabi ini hadisnya umum. Ini hadisnya, ya. Nah, wa qalu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza sa'altumullahu, apabila kalian minta kepada Allah, fasaluhu bi butuni akuffikum, mintalah dengan telapak tangan ini, perut, jadikan perut tangan ini begini. Ini sifatnya umum untuk kebaikan kapan saja. Ini hadisnya. Nah, wala tasaluhu bi zuhuriha, jangan kau minta dengan punggung begini. Ini untuk doa kebaikan. Maaf, doa kebaikan tidak begini, tapi begini. Tapi kalau begini, doa untuk tolak balak. Nah, sekarang dijelaskan dalam kita fikih. Waktu tolak balak pun balak yang kapan?
Balak yang kapan dulu? Nah, kalau balak yang udah lewat, ya, atau yang sedang berlangsung, tadi posisi yang begini, hati ditolaklah, jangan kembali. Ini makanya Allah manfa'anna al-bala wal waba wal riba wal zina wal zalzal minham wa sulfitan nazar min hawbatan min baladina hadha khassa. Tambah lagi a'udzubika min jalil bala wa daqil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini kalau balak yang udah lewat atau sedang berlangsung, gini. Ya, gini. Tapi kalau balak yang akan datang, dibalik ini. Karena sifatnya yang akan datang. Jadi begitu kita lihat nanti imam mimpin salat. Ya. Allahumma nafa'anna al-bala wal waba. Ayo. Ya, ini balak yang kapan? Yang akan datang ya begini. Jangan ditanya imam lagi. Imam ni balak yang bila ni? Imam. Bingung kan imam? Yang jelas situasi aman, tak ada masalah, tidak ada pacaklik, tidak ada wabah penyakit, aman-aman saja. Begitu imam mengucapkan Allah fa'annal bala wal waba, ya beginilah. Ya begini. Kalau sifatnya aman, begini, tak ada wabah penyakit. Tapi kalau ada masalah dengan negeri ini, umpamanya ya musibah, banjir, gempa bumi dan sebagainya, banjir bandang, apalagi gunung meletus, apa lagi? Covid kemarin dah lewat dah. Tak ada kita Covid sekarang nak bohongan gitu sekarang. Ditakut-takutkan berlebihan amat tadi. Itu jelas bahawasanya tangan posisi gimana? Berarti ini dah lewat, lepas sudah. Tapi untuk akan datang aman-aman saja ya begini. Ya. Atau boleh juga kita begini, sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi. Ini tidak asal kepesan orang tak? Ya. Nah, umpamanya kemarin pergilah turun dari tol, umpamanya masuk ayahnya. Ya, begitu ada tabrakan, kita hampir lagi kena. Tak. Ya. Nah, ataupun kita kena tapi tidak telak. Artinya masih diselamatkan Allah. Nah, boleh kita pakai Allah fa'annal bala. Dah lewat dah tidak? Berarti kita tidak ditimpa balak yang berat lah, artinya dilepaskan oleh Allah Subhanahu. Boleh seperti ini. Allah fa'annal bala wal waba wal riba. Jadi nanti imam masjid atau yang bagian doa di masjid hari Jumat orang hantar pisang. Orang hantar pisang. Kok dia bilang, Pak, ini saya sedekah pisang lepas dari balak kemarin. Tolonglah bacakan doa. Berarti ada balak yang udah lewat. Tapi kalau mengantar pisang kayak gitu, tak ada ngomong macam-macam. Doa selamat lah tu. Doa selamat mungkin hajat terkabul, doa selamat dan sebagainya. Tapi kalau ada pesan begitu, Pak, saya bersyukur sama Allah lepas balak kemarin seminggu yang lalu, ini saya sedekah pisang, tolong bacakan doa. Baru begini, balak yang udah lewat. Imam pula bertingkah, tak bisa ni kodol tolak balak ni, tak bisa pakai bahasa Singapura sambangan ni. Kau pakai berangan ni agak tajam sikit gitu. Itu biasalah, macam doa begitu ada. Ngomong-ngomong biasa ya tu, sembang-sembang ya, gua-gua ya tu. Tapi kan dia biasa ya, dia hati sama orang, betul-betul berangan di antaranya. Baca doa tadi, aku ni gurau ya, kata dia. Tapi alhamdulillah lah. Jadi udah rutin dari dulu, zaman saya kecil tu, ngantar pisang di masjid hari Jumat tu udah rutin. Sampailah sekarang. Orang hantar macam-macam. Dia hantar, tolong tolak balak. Bacakan tolak balak. Jadi itu kuncinya. Balak yang akan datang ya begini. Balak yang udah lewat, nih gini. Ya, artinya sedang berlangsung gini, tidak tolakkan, lepaskan. Begitu kata ulama. Nah demikian juga salat istisqa ini. Istisqa
minta hujan dan dikhawatirkan hujan membawa wabah penyakit, ya seperti ini, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nah, makanya kesimpulan ini kesimpulan sikit, pendek sekali kesimpulannya apa? Bayanun kaifiyatu raf'il yadain. Ini hadis menjelaskan bagaimana mengangkat tangan halud doa tatkala berdoa li raf'il bala, untuk menolak ada penjelasan begitu kata ulama. Dari hadis Nabi ini ternyata penafsiran ulama, posisi tangan seperti ini, punggungnya menghadap ke langit, perut jarinya ke bawah, itu khusus untuk tolak bala. Begitu dia. Yang kita minta kebaikan dari Allah, bukan musibah. Saya kira cukup, selesai sudah nih, tak banyak bahasan. Jadi istisqa sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita muzakarah. Silakan jemaah. Masalah ini, masalah lain pun boleh. Ya. Jadi pada saat puasa Mekah, ada ini sebelum kita melakukan itu kita baca Bismillah dulu. Tapi pada saat kita sebelum berkumur-kumur, kita juga supaya Abdul baca Bismillah. Jadi apakah seperti itu? Jadi Bismillahnya 2 kali gitu. Pada saat sebelum kumur baca Bismillah, kemudian pada saat kita mau niat pada basuh muka kita Bismillah. Itu cukup sekali. Segala urusan yang baik yang tak dimulai dengan Bismillah, maka dia putus. Dimulai berarti awal. Ya, awalnya itu. Maka dikatakan sebuah hadis yang lain, ya. La salata illa bil wudu', tidak ada salat, tidak sah salat kecuali dengan wudu. La wudu'a illa tidak ada wudu melainkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya kesempurnaan wudu dengan bismillah. Cukup sekali, buka keran, basuh tangan sambil bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Udah ini ya sekali. Nah, kemudian kumur-kumur. Dapat matikan ya kumur-kumur nih. Nah, air ini di tangan ini dibagi 2. Sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung. Ya, istinsyaq itu masuk ke hidung, wa madmadah itu masukkan ke mulut. Bagi 2 nih. Ambil begini. Keluarkan. Satu cedokan itu dibagi 2 sunnah. Itu itibak kepada Nabi SAW. Ya, nah satu cedokan dibagi 2 itu sunnah. Kalau masing-masing boleh, cuman sunnah yang abdal ikut Nabi ya seperti itu. Sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung, dikeluarkan bersamaan. Keluarkan itu. Bisa tak tu? Coba, coba tak tahu. Satu cedokan ini dibagi 2, ambil separuh ni. Keluarkan gitu. Itu sunnah. Jadi tidak bismillah lagi, jalan terus sudah. Nah, kemudian setelah itu baru menumpahkan air ke wajah. Tumpahkan air ke wajah, di situ adalah niat. Nawaitu wudu' li rabbil hadathil asghar fadlan lillahi ta'ala. Terlalu panjang, pendek saja. Nawaitu wudu' fadlan lillahi ta'ala, udah. Boleh. Itu pun masih panjang. Nawaitu wudu', itu je udah cukup. Benar. Jadi niat itu simpel sebenarnya. Jangan terlalu pun amat panjang-panjang, tak paham pun tak. Susah juga. Lebih baik dia singkat tapi benar. Macam junub. Mana saya tak pernah junub mandi. Nawaitul ghusla li rabbil hadathil akbar an jami'il badani fardan. Tak pernah saya baca macam itu. Bagi saya itu panjang benar. Makanya junub itu cukup laki-laki ya. Nawaitu rab'al janabah. Selesai. Aku angkat junub. Selesai. Aku niat mengangkat junub. Itu paling simpel, mudah. Dan jangan dipersulit. Nah, usah dipersulit ibadah itu. Salat bagaimana? Salli fadl maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman mustaqbilan qiblatan. Panjangnya niat. Kalau saya cukup qasad ta'arud ta'yin. Usalli fardal maghrib, selesai. Aku niat salat maghrib kau berjamaah, aku niat salat fardhu maghrib sebagai makmum, selesai. Yang lain dulu tak menentukan, yang penting usalli fardal maghrib, usalli fardal isya, usalli fardal subhi, usalli fardal zuhri, usalli fardal asri. Masa berjamaah tambah makmuman, itu yang penting.
Jadi ambil simpel-simpel ya. Jadi jangan sampai tidak ada niat, batal. Takbir salat, Allahu Akbar, tidak ada niat waktu takbir, batal juga. Walaupun bacanya panjang, sebelum takbir baca panjang, usalli fardhu zuhri arba'a rakatin adaan ma'muman mustaqbil qiblatan adaan lillahi ta'ala. Itu takbir kosong. Allahu Akbar, tak ada niat waktu takbir, batal. Karena niat waktu takbir. Kalau saya tak baca niat, tak masalah. Yang penting waktu takbir ada niat. Allahu Akbar, sah. Kenapa? Usalli fardhu maghrib ma'mum. Terlintas di hati. Yang penting dalam hati. Gitu gak? Wudu kapan niatnya? Niatnya waktu air sampai ke wajah. Begitu air sampai ke wajah, nawaitu wudu, udah sah dah. Sah. Mandi junub, begitu air sampai di kepala, nawaitu raf'al janabah, udah sah. Ibu-ibu kadang bingung, mana Pak Ustaz? Saya mau yang pendek-pendek ya nih. Itu kan laki-laki. Laki-laki cuma junubnya, perempuan. Boleh yang lain. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Aku mengangkat hadas besar. Udah. Masuk haid, masuk nifas, masuk apa lagi? Wiladah masuk, junub pun masuk. Ke kamar pun masuk juga ada. Yang kumpul. Tak apa. Itulah semuanya ibadah itu mudah. Kita jangan cari yang sulit-sulit. Maka niat ma'alun fi qalbi, letaknya di dalam hati, terlintas saja udah sah. Terlintas sudah sah. Ya. Jadi bismillah cukup sekali. Karena mulai perbuatan dengan bismillah, insyaallah berkah jadinya. Dalam mazhab Imam Hambali bismillah wajib waktu berwudu. Kita enggak. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah saja. Oke. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanyakan tentang doa itu tadi, doa bala Ustaz. ya. Kalau doa bala tadi itu sampai ke bala tuh dia tangannya begini juga Ustaz. Tapi dia Ustaz, waktu sampai ke doa bala itu dia tangannya di yang tadi bawahnya balik gitu. Apakah gimana dia yang doa? Dia nak nanya lagi Ustaz. Pokoknya doanya sampai situ dia tetap tangannya Balik tangan. Setiap doa balak, balik tangan. Berarti banyak balak. Tak misah-misahkan lagi dah. Berarti begini semua. Berarti balak hari-hari dah tu. Ya, balak hari-hari. Jadi yang jelas kita dah faham gini. Kalau tak faham begitu, di mana-mana saya tu. Begitu Imam Allah manfa'anal balak. Masya Allah. Begini. Amin ya Allah. Semua begitu. Ya. Begitu dia semuanya. Dia sudah identik itu. Kerana tidak ada penjelasan yang benar. Penjelasan yang benar itu balak yang kapan, yang sudah lewat, yang sedang berlangsung ini. Tolak begini. Tapi yang akan datang begini. Kerana kan belum terjadi. Itulah dia. Jadi hadis ini jelas. Ya, Nabi minta hujan sedang terjadi itu. Hujan bersamaan turun itu. Pada waktu itu sedang terjadi. Kerana Nabi kalau ada berdoa langsung hujan turun. Ya, minta itu yang baik yang turun. Jadi tidak masalah. Kalau sudah begini berarti dia tak faham. Kalau kita sudah faham gini, tak masalah. Balak yang mana? Gini lah. Yang akan datang. Gini. Ya. Kita tak jauhkan daripada balak tersebut. Jadi saya dapat pelajaran waktu saya belum mengajar tu. Fikir-fikir. Bisa ke tak mengajar tu kan? Dah lah. Kata Pak Muda saya bilang, kalau kau tak bisa mengajar tak apa-apa. Amalkan pertama doa tahlil, kata dia. Doa tahlil, kata dia. Doa selamat, doa tolak bala, baca basanji, kata dia. Kalau kau di mana hidup, kau empat ni kau hafal, hiduplah, kata dia. Kerana di mana-mana dipakai ni empat. Bagi di kampung-kampung kan, itu empat ni aus ni. Ya, ditokohkan kita je kau ada empat ni. Ya, doa tahlil, doa selamat, doa bala, satu lagi basanji. Basanji dah. Pastilah hidup lagi di kampung-kampung ni. Nyaman lah kita diantarkan orang satu CPS. Ya, udah lumrah dalam macam itu. Ya, doa selamat itu padahal bukan dari Nabi itu, ulama yang buat. Tidak lepas dari dosa mata.
Ya. buka HP biasa kali. Nah, gimana nih? Jelas kita tidak ada niat untuk membuka hal-hal seperti itu. Tapi begitu terpandang, ya mau diapakan? Istighfar ya. Maaf, di Facebook itu kadang-kadang promosi pakaian dalam tuh. Pakaian dalam sama-sama orang-orangnya. Promosi pakaian dalam di Facebook tuh. Nah, perempuan dengan orang-orangnya lagi dinampakkan. Nah, jadi gimana mau menghindarinya? Yang jelas tidak ada niat untuk melihat itu, tapi begitu terlihat, lewatkanlah. Ya kan? Lihat kan? Jadi, apalagi seorang suami malam itu, ada istri sebelah. Astagfirullahaladzim. Apa posting ini masuk semua ini? Bini pergi, buka gitu. Balik kan? Wa'atin istighfar per minit itu bukan Allah. Nah, jadi saya katakan zaman ini godaannya berat. Masalah pandangan tadi kena medsos tuh. Ya, kita pandang hari-hari itu. Tapi ingat, maka saya pernah ketemu guru itu di Sabah itu. Dia pakai laptop nih, apa yang sedang tuh? Itu dibuka itu. Saya minta data dikasihnya. Setelah itu dia bilang, Ustaz, gitu deh. Ini kita perlu, gitu deh. Apalagi zaman ini mempermudah urusan. Ya, informasi masalah agama dan sebagainya lebih cepat. Nyimpan data pun enak, kata dia. Tapi ingat, ini bisa ke surga, bisa ke neraka, kata dia. Dia bilang gitu. Tapi insya Allah orang yang beriman selamat megang ini, kata dia. Tapi imannya lemah, itu kadang godaannya berat. Ya. Nah, lalu bagaimana nih? Istighfar jelas. Kemudian ibadah kepada Allah. Pertanyaan tadi, bagaimana kita ibadah nih? Dengan berwudu, insya Allah. Dengan berwudu, dosa di wajah kita ini udah gugur, termasuk pandangan tadi. Makanya ibadah tak boleh putus. Ya, ibadah harus continue. Apa kata Nabi SAW? Tatkala orang berwudu membasuh wajahnya, maka gugurlah dosa-dosa dari wajahnya sampai tetesan air terakhir. Wajah mana? Ini mata, hidung, mulut, kuping. Ini gugur dengan sedihnya tuh. Ya, apalagi pikiran-pikiran yang jelek, insya Allah dijauhkan. Tatkala basuh tangan, kata Nabi bilang, gugur dosa dari tangannya sampai tetesan air terakhir. Basuh kaki juga begitu, gugur dosa-dosanya dari kakinya sampai tetesan air terakhir. Salat bagaimana? Nabi beri pemahaman, salat lain lagi. Depan rumah kalian ada sungai, kata Nabi. Satu hari kalian mandi 5 kali. Wa yabqa dzalika minad danas, adakah tersisa kotoran? Nah, kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Itulah kau salat 5 waktu, 5 kali sehari. Jadi ibadah inilah yang sebagai benteng kita. Hari-hari ini kita bertemu dengan dosa. Walaupun dosa kecil, pada sering jadi besar jadinya. Nah, makanya di siang hari banyak kesalahan. Maka setelah itu bagaimana? Ibadah kepada Allah. 5 waktu kita jaga. Zuhur ketemu asar. Dosa yang terjadi antara zuhur sama asar diampunkan Allah. Ya, asar dengan maghrib. Kalau ada dosa terjadi antara asar dengan maghrib, sudah dihapuskan Allah. Terus begitu hari-hari. Nah, kemudian Jumat ketemu Jumat. Kalau betul salat Jumatnya dengan Jumat akan datang, diampunkan dosa kita ini. Itu Jumat ketemu Jumat. Jumat ini kita betul ibadahnya ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah dosa kita diampunkan sampai Jumat yang akan datang. Ini bulan mulia Ramadan bagaimana? Ini per tahun. Ramadan ini kalau betul, Ramadan ketemu Ramadan menghapuskan dosa di antara 2 Ramadan itu. Mana lagi ini kita harapkan? Pasti insya Allah ada pembersihan. Jangka pendek sampai jangka panjang pun ada. Makanya ibadah itu istiqamah. Jangan kita surut ibadah. Jadi ibadah istiqamah insya Allah. Kita melakukan pembersihan. Dosa sudah pasti, hari-hari kita pandang dan sebagainya, tapi dengan ibadah tadi. Ya, ada perempuan, ada laki-laki datang kepada Nabi SAW. Ya, dia menyentuh itu arti memegang perempuan. Maaf, bahasa lainnya sempat dia mencium perempuan. Ya, lalu dia ngomong dengan Nabi, ya Rasulullah, aku telah mencium seorang wanita. Kata Nabi, salat.
Dengan salat akan membersihkan dosa. Tapi jangan diulang lagi. Itu kan. Dengan salat akan membersihkan dosa, kata Nabi. Jadi salat itu pencuci. Itu termasuk dosa-dosa kecil kan? Itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan ibadah. Tapi dosa besar tak bisa. Dosa besar ada aturan. Dengan mandi tobat, salat tobat, habis itu istighfar, minta ampun sama Allah. Keduanya menyesal lagi. Yang ketiga berazam dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Baru Allah ampunkan dosa besar. Jadi berat syarat dosa besar. Dosa kecil, hari-hari ibadah. Nah, termasuklah ni Ramadan. Semoga dosa kita dicuci oleh Allah SWT dengan sebersih-bersihnya. Ya, kerana ni maghfirahnya luas sekali di bulan ini. Besar sekali untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul-betul minta hujan. Begitu hujan dah turun, kita bersyukur kepada Allah. Tapi hujan yang tanpa kita minta dia turun, itu pun rahmat dari Allah. Nah, orang-orang Arab memang dah budaya begitu. Kenapa? Itibak dengan Nabi. Kemarin kita bahas hadis beberapa waktu yang lalu. Rasulullah itu kalau hujan beliau turun. Nah, beliau turun pakai bajunya ni dada terbuka tapi bawah tertutup ni, dari atas pusat sampai ke bawah. Jadi Nabi betul menyentuhkan hujan pada tubuhnya. Kenapa? Di saat itulah dikatakan hujan itu rahmah Allah turun, malaikat yang mengantarkannya. Kerana malaikat ramai mengantarkannya, disitulah doa kita diijabah Allah. Kerana situasi hujan turun, malaikat ramai dia mengaminkan doa orang yang bermunajat. Ada 4 keadaan doa dikabulkan. Salah satunya inda nuzul ghaith, termasuk doa diijabah Allah tatkala turun hujan. Turun hujan bukan doa minta hujan lagi, enggak, hujan dah turun tapi minta hujan lagi. Doa yang lain, minta iman, istiqamah ibadah, kan gitu, badan sehat, boleh. Nah, jadi itu kebaikan di akhirat. Kenapa? Karena turun hujan, malaikat ramai turun mengantarkannya. Itulah saat diijabah. Itu saat diijabah. Makanya orang Arab tu gitu, dia kalau ada hujan turun, dia anak-anaknya, isteri tak turun. Susah juga isteri turun, kena basah nampak bentuk badan. Orang pun ramai mandang. Jadi isteri kalau mau mandi, ya mandi di rumah lah. Ya, kalau rumah ada tempat yang terbuka, isteri boleh mandi. Tapi kadang-kadang dia suami isteri itu turun dia. Kenapa? Dia tahu betul penghargaan hujan. Pertama, hujan dilaksanakan jarang. Keduanya hadis Nabi mengatakan rahmat Allah turun mandi sebagaimana itibak kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga, doa makbul. Ya, doa makbul. Ya, bapak ibu di rumah seandainya ni tak mandi hujan, tapi hujan turun, berdoalah. Sambil-sambil kita tutup jendela kena lempias masuk hujan tu, sambil-sambil baca doa. Nah, kalau doa hujan yang membawa rahmat, minta kebaikan. Ya, tapi kalau hujannya lebat, tak berhenti, berlindunglah kepada Allah. Allah na'udzubika, Allahumma a'udzubika wa ma Allah nas'aluka khairaha wa ma khaira fiha. Aku minta kebaikan ya Allah dan kebaikan di dalamnya. Wa na'udzubika wa ma arsalta fiha. Kami berlindung ya Allah daripada kau kirimkan keburukan di dalamnya. Boleh macam-macam doa minta hujan itu. Oh, saya tak hafal Pak Ustaz pakai bahasa Arab ni. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, kami minta kebaikan dari hujan ini. Bukanlah musibah atau bencana. Tu ya, tapi kalau kita lihat hujan lebat tak berhenti. Kemarin tu malam apa tu? Hujan turun, air pasang pun naik. Saya menuju ke Darul Najah tu susah. Sampai terlambat jadi imam salat tarawih itu. Banjir semua Purnama tu terus banjir semua. Kota Baru tu. Yang begitu kita bila berlindung sama Allah. Kenapa? Hujan turun, air pasang, ketemu ni. Itu yang bahaya tu tak tu. Rasa-rasanya paling tinggi kemarin tu. Tinggi sekali tu. Luar biasa. Itu kita minta dengan Allah. Allah na'udzubika ma fiha wa ma arsalta fiha. Kami berlindung kepada kau ya Allah, apa yang ada padanya dan apa yang kau kirim dalamnya. Kita minta yang sampai ada keburukan. Nah begitu. Nah kalau hujan yang bagus, minta doa sama Allah, iman, kemantapan ibadah, badan sehat, sambil-sambil nutup pintu hujan tu, sambil kita berdoa sama Allah SWT. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Kalau tidak kembali, itu betul. Tapi kalau untuk kebaikan, bukan balak ni. Begini.
Hujan buat kebaikan boleh begini. Kalau kita lihat buat kebaikan, ya kan begitu. Nah, kalau kita minta kebaikan apa saja masa yang akan datang ya seperti ini. Minta iman, sihat badan, ibadah istiqamah. Wah, itu semuanya begini tangan. Jadi begini, ini istilah tadi jelas sudah menolak supaya bala tadi tidak kembali. Seperti doa terjauhkan penyakit, ya, syifaan wala siqaman wala syifaan yang tidak akan mendatangkan penyakit lagi ya Allah. Itu doa dari Nabi SAW. Minta penyembuhan penyakit yang tak bakal kembali lagi. Hujan bala juga begitu. Minta dijauhkan bala supaya bala tidak akan kembali lagi. Itu mutlak minta sama Allah. Dikabulkan atau tidak terserah Allah, yang penting kita kan minta. Ya, kita minta dengan kepastian, jangan ragu. Tak boleh kita minta dengan ragu. Ya Allah, jika kau jauhkan bala, jauhkanlah. Tak pakai jika-jika dengan Allah. Ya. Tak pakai sisi Allah, tak boleh begitu. Kepastian doa. Minta iman, minta iman. Jauhkan bala, jauhkan bala. Ya. Allah dafa'ana bima syi'ta. Ya Allah, jauhkan kami sebagaimana apa yang kau kehendaki. Tak ada syi'ta, kita tidak ada. Langsung minta ya sama Allah. Pasti. Tapi dikabulkan kapan? Di mana tempatnya? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Baik, sekitar jam 6 dah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad